Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Asyanta. Dan pada kesempatan ini kita mau belajar tentang memberi materi secara langsung dan memberi secara tidak langsung. Oke. Yang pertama-tama adalah kita akan memulai dengan kelas yang kita buat. Jadi pada video sebelumnya sudah kita belajar bagaimana cara membuat kelas. Oke. Kelas yang mau saya buat untuk channelnya adalah kelas TOT PJJ Sabin 7B. Oke. Ya. Setelah kita masuk dalam kelas, kita membuat channelnya. Bagaimana cara membuat channel? Ya. Di sebelah kanan nama kelas ada titik 3. Kita klik oke, add channel. Ya, kita tambahkan add channel. Ya. Nah, channel kita beri nama, misalkan namanya adalah matematika kelas 11. Ya. Terus kita beri deskripsinya matematika. Ini untuk deskripsi boleh tidak diisi. Kelas 11 misalkan untuk semua jurusan. Oke. Ya. Standarnya itu semua orang di dalam tim bisa melihat channel ini. Oke. Ya, semua orang dalam tim bisa melihat channel ini. Ya, kalau kita klik otomatis semua channel akan bisa dilihat di channel list. Ya, kita add, kita tambahkan channel. Ya, dalam proses. Jadi di sini kita memproses dalam membuat channel menjadi matematika kelas 11 muncul di sini. Ya, muncul di sini. Oke. Ya, kita akan memberi bentuk materi pembelajaran. Yang pertama-tama adalah kita bisa melewat pos. Jadi nanti ada dua, lewat pos maupun lewat file. Ya. Nah, ketika melewat pos, ya, start new conversation bisa kita berikan seperti ini. Ya. Kita langsung bisa ketik bisa, tapi kita juga bisa melihat dengan format tertentu. Oke, di sini saya buat format tertentu. Ya, misalkan saya memberi judul peluang. Ya, peluang. Ya, terus kita akan memberi bagaimana yang atas new conversation atau yang bawah, ya. Atau kita bisa melihat semua orang di dalam grup bisa reply atau hanya moderator saja kita yang buat ruang yang bisa mereply. Ya. Nah, oke, saya pilih yang semua bisa mereply. Jadi semua bisa menanggapi. Ya, semua bisa menanggapi. Oke. Nah, seterusnya kita di sini bisa copy paste, ya, bisa copy paste. Misalkan ini saya beri judul soal dan pembahasan, peluang soal dan pembahasan, oke ya. Ya, saya akan copy paste biar cepat. Copy paste soal pembahasannya, misalkan saya di blog saya ambilkan soal penyelesaian permutasi dan kombinasi sederhana. Oke, soalnya ini saya copy, saya kembali ke time, kita paste atau ya sudah jadi. Nah, ini adalah bentuk bentuk tulisan, ya, bentuk tulisan. Nah, bagaimana agar kita bisa memunculkan gambar? Jadi di dalam matematika itu kalau nulis rumus-rumus itu tidak semudah kita pakai word langsung. Ya, di sini kita bisa mengambil gambar, ya, di bawah
Untuk penyelesaian kita akan mengambil jawabannya di sini. Ya, saya ambil dengan snipping. Oke ya, kita ambil. Ya, kita masuk ke time. Kita kopaskan di sini ya dengan paste. Oke. Ya, munculnya di sini. Ya. Jadi untuk gambar memang bisa kita tempelkan di sini. Jadi di sini ada tulisan, ada gambar. Oke. Soal yang kedua, tentukan banyaknya susunan dari kota Yogyakarta. Soal kedua, saya kopas di sini juga. Oke, masuk di sini, saya ambilkan di sini. Oke, ya. Nah, itu penyelesaiannya saya ambilkan juga dari sini. Ya, untuk penyelesaian bisa di snipping tool-nya. Oke, kita ambil, kita masukkan ke sini. Oke, ya. Kita akan selesaikan. Ya. Soal yang ketiga. Ya, mungkin nanti hanya sampai pada soal ketiga biar nggak terlalu lama. Saya ambil, saya masukkan di sini. Itu untuk penyelesaiannya. Saya ambil dengan saya copy, saya potong. Oke, saya kembali ke sini. Ya, oke. Ya, jadi di dalam materi ini ada gambar, ada tulisan. Nah, biar lengkap, saya akan memberikan videonya. Ya, saya akan memberikan videonya. Oke, kita akan memberikan videonya. Kita ambil dari YouTube. Ya, kita ambil dari YouTube. Terus browser bisa kita ambilkan di sini, bagikan. Oke. Paste, kita klik. Ya, muncul video ini, oke. Ya, nah ini. Jadi di dalam materi ini ya itu ada 3 unsur, yaitu tulisan, gambar, dan video. Oke. Nah, ini adalah bentuk pemberian materi yang kita postkan. Oke, kita postkan. Ya. Oke, itu adalah bentuk asinkron yang pertama, ya, asinkron yang pertama. Sekarang yang kedua, ya, yang kedua adalah kita memberikan materi kepada peserta di dalam room atau siswa kita itu lewat file, oke, lewat file. Kalau lewat file itu mudah, kita hanya memberikan atau mengupload file, oke, ya. Kalau kita ingin membuat folder, new folder, ya, kita buat new folder. Misalkan foldernya adalah tentang peluang, ya, folder peluang kreatif. Ya, di sini ada folder peluang. Ya, kalau kita ingin mengupload di dalam folder peluang, oke, kita klik foldernya. Ya, kita bisa mengupload file dari materi kita di sini, diupload. Kita pilih matematika, materi, saya pilih yang peluang. Oke, sambil nunggu. Jadi di sini kita pemberian materi dengan memposting peluang, yaitu file peluang di sini. Ya. Jadi kita sudah memberi 2 pembelajaran cara tidak langsung, yaitu dengan cara posting di post dan upload di file. Untuk bukti penugasan ini bisa di screenshot,
ya, ini bisa screenshot sama post sebagai bukti kalau kita sudah membuat materi di sini ya. Kita bisa more di sini. Oke, ya, materinya seperti ini, ada videonya ya. Itu sebagai bukti kalau kita sudah memberikan materi secara tidak langsung. Untuk yang kedua adalah pemberian materi secara langsung atau sinkron. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kita memberikan materi secara video conference atau vidcon ya, yaitu dengan cara kita akan membuat video conference atau membuka room. Ada beberapa yang di sini ada gambar video kamera, bisa diklik di sini, tapi tempat saya itu ada di sini ya, di atas kanan. Biasanya juga ada di bawah ya, juga di bawah ya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di bawah ini gambar logo video kamera, atau bisa di atas. Kalau tempat saya di atas, oke. Nah, ketika ini saya klik, ada dua. Sekarang yang mau meeting atau diagendakan, nah, dijadwalkan. Kalau kita ingin menghendaki sekarang, ya, berarti ini langsung. Oke, kita akan masuk. Ya, kita akan masuk di dalam video room video. Ya, bisa kita ambil. Ya, ini judulnya. Misalkan beri judulnya adalah peluang. Ya, kita akan mulai. Oke. Ya, akan mulai. Tapi karena di sini kita tidak akan melakukan meeting, maka kita tidak menggunakan ini. Tapi Bapak Ibu bisa mencoba untuk bisa menggunakan video secara langsung ini. Ini tinggal kita klik di luar, oke. Kita akan memberikan yang model video pembelajaran secara schedule atau diagendakan. Oke, kita klik schedule meeting. Ya, di sini kita akan memberikan judul meetingnya, misalkan materi peluang. Materi peluang. Oke. Ya. Siapa yang mau kita panggil di sini? Ya. Kita panggil di sini siapa? Jadi ini sebagai opsional, tapi sebagai pancingan aja. Misalkan saya masukkan ya satu siswa gitu. Ya, kita tentukan tanggalnya tanggal berapa. Nah, ini tanggal. Ya, ini jam sampai kapan atau berapa jam. Kalau ini 1:30 berarti ini setengah jam ya. Ini bisa kita edit atau sepanjang hari, semua hari ya. Oke ya, bisa edit. Oke, gini ya. Oke ya, ini sepanjang waktu ya. Tapi kalau ini kita tentukan seperti ini, jadi hanya terbatas pada jam 1 sampai jam 1:30. Waktunya bisa kita pilih ya, jamnya bisa kita tentukan ya, ini awal, ini akhir begitu. Nah, kalau meetingnya itu tidak berulang dalam satu waktu, maka boleh diklik no repeat. Jadi ini tidak akan berulang terus atau hanya sesaat. Nah, yang menjadi pesertanya itu adalah kelas kita dengan channel tadi yang saya buat adalah matematika kelas 11. Lokasinya ya, lokasinya itu adalah secara online. Berarti ini tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Tapi kalau mau saya tulis juga tidak masalah. Ya, ini lokasinya. Nah, terus setelah itu bisa kita beri detail untuk meetingnya, materi peluang. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan catatan-catatan ya. Misalkan peserta atau murid diharapkan belajar terlebih dahulu sebelum diharapkan
belajar sebelum mengikuti meeting. Ya, seperti itu. Nah, setelah ini sudah kita buat agenda, kita kirim. Ya, kita kirim. Oke, ya. Nah, di sini akan muncul di pos. Ya. Jadi agenda meeting kita akan muncul di pos, dan pos ini akan terbaca seluruh anggota di dalam kelas tersebut. Nah, oke. Nah, bagaimana agar kita bisa membagikan kelas ini, ya, membagikan kelas ini, kita klik. Nah, oke. Nah, di sini muncul join Microsoft Teams. Ini yang bisa kita bagikan linknya, ya. Ini yang bisa kita bagikan linknya. Misalkan, ya, kita bagikan linknya ini, ya. Kita klik kanan, pilih, ya. Kita perpendek linknya, misalkan lewat GG, nah, lewat GG, misalkan kita perpendek dengan ini, paste. Kita beri nama, misalkan materi peluang 11. Kelasnya tadi kelas TOT gitu aja. Ya, kita perpendek. Ya, yang kita bagikan adalah link ini. Ya, link ini bisa kita bagikan di WA, ya, di grup WA. Ya, link ini kita bisa bagikan di grup WA. Oke. Nah, agar ini bisa kita kodekan, ya, agar ini bisa kita kodekan, ya. Ya, kelas ini bisa kita kodekan. Jadi pemberian kelas bisa kita kodekan biar tidak semua siswa itu ikut, ya. Manajemen tim, setting, tim kode, ya, kita kodekan, generate. Nah, ini adalah kode kelas. Jadi untuk mengundang siswa bisa lewati kode kelas. Oke, ya. Nah, setelah kita membuat undangan meeting, maka pada hari yang sudah ditentukan kita bisa mengikuti meeting di sini, bisa video conference, ya, dengan aturan-aturan yang berlaku dalam video conference. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan untuk materi yang akan di video conference-kan, hingga saat video conference semua sudah siap. Nah, di dalam penugasan nanti video conference bisa dibuat screenshot dan diunduh untuk absennya di dalam bentuk Excel-nya, yaitu meeting attendance list. Demikian tentang pembelajaran menggunakan Microsoft Teams, yaitu tentang pemberian materi secara tidak langsung dan secara langsung. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video saya berikutnya.